guys, balik lagi di Parkir Trip kali ini. Kali ini gue udah ada di salah satu di tempat pengrajin batik di kota Cirebon, lebih tepatnya di daerah Panembahan. Kali ini gue mau membahas tentang bagaimana caranya membuat batik bersama rekan gue. Kebetulan rekan gue udah ada di dalam, udah nunggu di dalam. Jadi let's go yuk. Assalamualaikum. Hai. Hai guys, gimana nih guys? Ini namanya di desa Apa? Terus Mikulon. Jadi di sini nih supplier batik dari mana-mana. Jadi kalau dari kan banyak tuh batik kan terkenal sampai mancanegara kan. Nah di sini loh yang tempat untuk buat apa-apanya itu di sini. Ini juga ada kebetulan lagi ada yang proses membuat batik pakai metode canting ini. Oh, metode canting. Iya. Ini yang punyanya siapa ya? Langsung kita bicara sama yang Kayaknya punyanya. lebih enak sama yang punyanya ya. Biar lebih tahu juga Iya, kan. jelasnya nanti kita tanya sama ownernya langsung kali ya. Oke. Oke guys, kita sekarang lagi di desa Terus Mikulon, Kecamatan Pleret. Ya, bapaknya ini sebagai apa pak? Apa? Owner. Owner. Oh iya. Ya, owner. Kalau boleh tahu, ini udah berapa lama sih pak berdirinya? Udah 85 ya. Tahun Dari 85, udah sekitar 30 lebih ya? Iya. Sebelum nanya lanjut dulu, lebih baiknya kita kenalan dulu deh. iya. Dengan Bapak siapa nih? Pak Junira. Pak Junira, Pak sebagai Junira. owner dari ini ya. Dan saya Bagas. Dan saya Vela. Kita dari Parkir Channel sedang parkir trip guys. Parkir trip kali ini biasanya kan kopi. Baru kali ini kita budidaya. Budidaya. Batik. Batik. Budaya Lebih ke batik. budaya. Budaya batik ya. Oke. Oke pak. Yuk. Macam kalau boleh tahu nih pak, ini metode apa sih pak yang sekarang lagi dikerjain dong? Pada itu apa? Pak. Canting ya? Oh iya, tulis batik tulis. Batik tulis canting ya mas. Oh ya, apakah Bapak
selama 85 tahun tuh bikin batik tulis aja, Iya. nggak ada batik yang Ada. sekarang kan ada metode yang Iya, apa ada tuh? yang Printing, Printing. cetak gitu. Bapak beneran batik Batik tulis. tulis aja gitu. Berarti dari 85 sampai sekarang cuman satu ya Pak ya? Iya. Jangan. Kalau boleh tahu ada alasan nggak sih Pak Bapak mempertahankan metode canting ini atau nggak mau pindah ke Perindo, nggak mau Iya. nambah? Ya satu nggak ada modal ya. Nggak ada Terus saya modal. kurang suka dari cap sama printing tuh. Oh iya, Nggak bisa senang, ya, ajarnya apa ya? Apa tuh yang bisa ngebedain batik Ya jelas canting beda. ini sama canting tadi metode apa? Print. Print. Sang print. Jelas beda deh. Apa tuh bedanya? Ya kurang lurus kalau bukan tulis tuh. Oh iya. Mungkin lebih natural yang canting kali ya. Iya. Batik itu salah satu ciri khas Cirebon ya Pak ya. Iya. Tradisi dari kapan, dan batik itu sudah dikenal mancanegara ya, bisa dibilang promotornya itu tuh dari Cirebon ya, pelopornya Iya. tuh. Kenapa tuh Pak kainnya bisa disebut kain batik? Lah apa ya? Jangan karena di batik. Karena di batik Iya. maksudnya? Motifnya batik. Iya. Ya kayak ada asal usulnya Ah, sih, enggak, Pak? kayak Bisa gitu, disebut seperti itu. batik gitu tuh. Ya batik apa ya Ujis? Asal-usul batik kan ada karena proses gambar. Iya gambar Gambar. batikan. Kan kain polos kan. Kain polos. Putih, lalu diproses gambar. Proses batik. Jadilah kain batik. Oke oke. Buat usaha batik ini sendiri ya Pak, ini nih benar-benar dari awal Bapak ngerintis Ngerintis. apa udah dari turun temurun gitu? Turun dari orang tua. Oh, dari turun. Iya. Oh, Orang turun tua. temurun. Jadi generasi penerusnya, generasi Oh iya. Ini generasi ke berapa? Nenek ke generasi kedua. kedua Ini ini. generasi kedua. Kedua, generasi pertamanya orang tuanya. Orang tua. Turun temurun berarti apa ya? Biasanya pasaran penjualan batik tuh kemana? Saya di showroom. Kalau di showroom tuh di depan showroom. Oh, kayak batik terus kayak gitu. Nge-show bilas dan Showroom. Jadi pangsa pasarnya baru sekitaran sini ya Pak? Iya. Oh, belum sampai ke luar daerah, bahkan ke luar negara. Iya kalau nggak ke showroomnya dana yang Oh jadi supplier, Iya, dari iya. supplier ke toko nanti di distributor kayak kita lagi. bahan-bahannya dari Dari shop sini. dari showroom. Oh, bahan itunya oke, tuh. oke, oke. Bapak nggak ada rencana nih buat showroom sendiri gitu? Iya. Kalau ada uang ingin. Kalau ada uang ingin. Tapi ya Bismillah sih Pak kalau emang. Amin. Iya. Kalau boleh tahu motif batik itu ada berapa sih Pak? Ya banyak. Banyak, Tapi yang terkenal duanya Mega Mendung sama Cadasan ya. Itu ciri khas Cirebon kali. Iya, Oh, tapi iya. kan ada saat penganten, patran, bangsa itu sawung galing, kawung. Itu yang motif Cirebon ya Pak? Iya, Tahu nggak ada wangi Joko nggak? Solo gunting ada. Solo gunting. Oh iya Pak, itu tuh di setiap kain tuh emang apa ya? Mempunyai makna-maknanya gitu. Iya, jadi Ya, iya, ada. tiap motif ada filosofinya Ada, ya Pak ya? iya. Biasa diproduksi nih. Iya, Motif apa di sini? ya kombinasi lah campuran. Kombinasi. Kombinasi. Kalau boleh tahu filosofi dari setiap motifnya apa sih Pak? Mega Makna, Mendung. makna. deh. Kayak misalkan Mega Mendung, menggambarkan apa kah gitu? Mega Mendung apa ya? Awan. Awan Kayak iya di misalkan- atasan awan. Iya. Kan ada Kalau Cadasan tanah berarti. tanah. Ada Santana. Kalau boleh tahu warna juga berpengaruh nggak Pak? Kayak Kayak misalkan sih- ada makna-makna, misalkan untuk motif apa warna cerah itu ada filosofi tersendiri. Kayak sih gaya Kalau di sini nggak ada. tergantung Oh, nggak ada ya? pemakaian ke konsumennya ini. Oh, Buat pengrajin batik ya di daerah ini, sebenarnya didukung nggak sih dari sistem kayak pemerintahan Iya, kayak gitu? ada. Didukung. Iya, tapi yang tertentu aja lah, yang tertentu. kayak gimana tuh Pak contohnya? Iya nggak menyuruh tuh. Oh iya iya. iya. Ini berarti dari Kadang-kadang yang dekat sama orang yang itu ya didukung gitu. Ya, ini dari tahun 85 ya Pak? iya. Pas awal-awal ngerintis, kalau boleh tahu itu udah ini karyawan kah atau masih sendiri? Ya dari orang tua sih. Iya, dari orang tua. tua meninggal udah yang ngurisin. Oh udah ada karyawan berarti Iya. pas awal juga tuh. Kalau boleh tahu
ada berapa karyawan Pak dulu? Dulunya ya ada 15, 20. Lebih dari 10? Lumayan ya, sudah termasuknya besar ya. Oh ya Pak, Covid ini Covid. baru mau nanya. Agak sedikit ini kali ya. Ya madeg total. Madep total. Emang biasanya Setahun ini nih, recep sampai mau recep lagi bulan Juli ya recep ya. emang biasanya penghasilannya buat sebulan deh. Biasa tuh berapa pendapatannya? Kalau sebelum ya. COVID deh. Kadang-kadang orang kerja kan nggak berangkat itu kan. Dari orang sini kan banyak ngobeng itu. Kalau boleh tahu per karyawan bisa ngasilin berapa batik dalam berapa lama sih Pak? Ya tergantung motifnya, kalau halus itu lembutnya berarti lama, ada 2 minggu tuh yang. Satu karyawan 2 minggu, dikerjakannya sama satu orang ya? Iya, ya enggak satu orang. satu orang. Yang gambar lain yang. Oh, berarti ada bagian-bagiannya Iya. ya? Misalkan orang ini tugasnya Iya. ini. Oh, iya. Nah, buat step-step atau cara apa sih? Iya. Cara- Jadi prosesnya. prosesnya. Proses pembuatannya tuh di apa dulu Pak? Dirangkai dulu kah, dihias atau di Langsung ini langsung digambar. Langsung digambar. Nggak ngedesain dulu gitu? Enggak ngedesain. Langsung digambar. Tapi itu di depan. Pure ya? Iya. Mungkin nanti ditunjukin kali ya. Iya. Contoh yang udah jadinya ya di depan. Sama proses-prosesnya. Iya. Ya Pak, untuk metode pembuatannya itu apa aja sih Pak? Kayak cara ngebuatnya tuh? Nah, dari awal sampai akhir sampai Ya, jadi awal kain batik. jadi awal pertama namanya ngelengreng, bikin Ngelengreng, gambar, bikin di gambar, bahannya ya. tuh ya. Keduanya ngisen, Vision. berapa bunganya kosong Oh iya, iya. di Ngisen tebel-tebelin gitu ya. Terus ketiganya namanya nembok, pakai alat tulis yang gede, agak gede. Oh Kayak iya. kan enggak nih. Kalau enggak diisi, tadi ditembok nih. Oh, kayak lebih ditebelin. Iya gitu. Tuh. Kayak gitu kan. Tadi ditembok, namanya tembok. Ketiganya. Nah, kalau udah selesai tembok, 4 pewarnaan. Oh, pewarnaan. Tergantung selera ya. Warna kedua kalau ingin warna 2 berarti dimulai dulu baru ditutup. Kalau udah merah tua misal ya, ditutup. Udah tutup yang ini enggak, ini dituain gitu. Oh iya. Jadi ada gradasi ya Pak? Iya, ada gradasi. Berarti tadi ada 4 step ya Vela ya? Yang pertama ngelengreng, Lereng, isen, desain, nembok, sama nutup. pewarnaan. Nutup dulu, nutup. Nutup. Kalau selesai digodok, dilorot. Pak, aku mau nanya nih Pak. Tutup iya, nembok. Tuh. Ini udah ditutup, udah ditembok nih. Tapi udah dua nih, ditembok. Oh gini nih guys. Nih, pakai alat Oh, tulis iya. yang gede. Ntar dibikin warna, baru ditutup lagi, ditutup warna birunya ditutup. Iya. Ntar diwarna lagi, baru Dilorot. dibur, direndam, digodok. Terus dilorot ya. Nah, Dilorot Pak, di sini. mau nanya, kalau misalnya salah desain, gimana tuh? Iya barangkali. Udah di Ya, udah di pertamanya dilorot, digodok. Oh bisa. Bisa, iya. Oh bisa iya. hilang. Jadi nggak usah di ini kali ya Pak ya. Tadi misalkan pas ngedesainnya harusnya gambar apa, malah kecuali Iya, jadi apa, digodok berarti nggak aja. usah di blok ya, nggak usah di warna ya. Godok. Bisa Tapi hilang. cuma beda, nggak warnanya apa? Bahannya beda, warnanya agak kusam. Oh iya, karena udah ada bekasnya kali Iya. ya. Oke nih ya, dari tadi kan kita udah tanya-tanya soal sejarah, prosesnya. Oh ya, sebelum nanya ke selanjutnya, ini dengan A siapa? Wahyu. Wahyu, oh ya. Gimana nih A caranya buat mesen batik di tempat ini?
Ya gampang, kalau misalkan mau pesen batik ada Instagramnya, barangkali bisa di follow atau apa, ikutin lah. Ya nanti ada di description box ya. Iya. Buat yang nanti mau cari-cari kain, kunjungin aja Instagramnya, ada di kolom deskripsi. Apa nama Instagramnya sebutin juga. ada wahyu.baatik batik, tapi A-nya double 2. Oh iya. Ya nanti kalian klik aja ya. Ya udah. Oke, ngomong-ngomong nih ya, saat ini proses penjualannya itu gimana? Sistem untuk menjualnya tuh? Kalau untuk penjualan saat ini di masa pandemi kayak gini ya, agak susah sih. Kadang tuh diterima, cuman dari pihak showroom kadang-kadang uangnya tuh yang nunggu, harus jadi, nunggu lama. Iya. Mungkin ini dulu kali ya, kayak kita naruh dulu, tapi fee-nya nanti. Iya gitu, iya. bisa kayak gitu, bisa. Udah masuk kayak ke e-commerce belum ini? Belum. Online. Oh belum ya. Belum. Sekarang sih masih by itulah apa showroom aja lah. Jadi langsung ke ini ya, distri butik, ya. ibaratnya tuh langsung ke butik gitu doang. Tapi ada niatan nggak nih buat masukin ke e-commerce? Karena Iya. itu menguntungkan sekali. Sekarang tuh all shop. semua tuh sudah bisa dijangkau, Sama Iya. sayang banget kalau nggak ada niatan buat dimasukin ke marketplace kayak e-commerce gitu-gitu. Kalau niatan sih mau sih pasti ada, cuman resiko kalau kain dikirim tuh kadang-kadang tuh Berpikirnya tuh masih ragu lah, iya, sebenarnya tuh oke. masih belum berani. Berarti saat ini cuman langsung ke distri-distri aja ya? Iya, langsung Oh, gitu aja. Cuman pas pandemi kayak gini mengurangin lah. Iya, agak Kalau misalkan terganggu ya. terganggu semua dari ekonomi segala macem. Meskipun pekerjaannya juga keganggu, orang pengrajinnya keganggu semuanya. Kalau misalkan ya ada orang dari luar mau beli tapi langsung ke suppliernya, bisa nggak sih? Bisa. Oh, kirain harus ke toko gitu kan? Bisa, nggak apa-apa bisa ke sini. Oh, bisa ya? Cuman kalau misalkan buat ready stock kemungkinan tipis ya, jarang. Berarti pre-order ya? Order aja, Bisa. pesen lah. Karena kan batik gak sekali jadi. Iya, prosesnya lama ya, paling sebenarnya itu 1 bulan lah. Satu bulan paling cepat. Paling cepet lah. Oke, kira-kira mau nanya apa lagi nih, Vel? Apa ya? Oh ya, kira-kira nih kalau misalnya pengen beli tapi nggak usah datang ke sini, biasanya kain-kainnya tuh didistribusiin ke toko apa aja? Ada di sini, ada Buat banyak. khusus di daerah Trusmi deh. Ada di sini, dari pembatikan sini ada yang ke Salma, ada. Terus di Panembahannya Batik Lebet Sewu. Ya, Pak Jun. Panembahan gua batik apa? Pak Jun, story. Saya Abadi. Nah, ada di sini, terus ada di Ninik Iksan. Di Iksan. Ninik Ini nggak Iksan. cuma ke satu tempat ya? Iya, ada macam-macam. Kalau boleh tahu, ngisi stoknya itu per berapa lama? Nah, sekarang kalau di pandemi sekarang 2 bulanan baru 2 bulan bisa sekali. ngisi, iya. Cuman kadang-kadang aja, kadang terima, kadang enggak. Biasanya kalau lagi kondisi normal Tiap bulan Tiap bisa bulan. ngisi, biasanya bisa ngisi. bisa masukin berapa batik itu? Kalau tiap bulan paling 1-2 bisa masuk. Bisa masuk 2. Dan itu tuh nanti dipecah lagi ya, jadi kayak buat kaos, satu kain batik itu dipecah buat kaos. Iya, macam-macam. Kalau yang modelnya kain panjang kan kebanyakan kan 2 meter 80 ya. Kalau buat cewek biasanya buat bikin dress apa segala macam bisa. Ada juga sih kain panjang cuman pola baju. Ada polanya, nanti ada garis-garisnya, tinggal ke orang jahit bisa dipotong langsung jadi. Oh, berarti di sini sih barangnya sih cuma kain ini ya doang. Iya, ya? jual kainnya Iya, doang. kainnya doang. Oh iya, buat tempat di sini bisa nggak nih kayak kita belajar batik nih? Ya bisa, boleh. Bisa. Iya. Bisa. Bisa. Ntar datang aja lah, bisa lah. Jadi bisa buat wisata edukasi juga. Bu, ya? Bisa. Tuh buat kalian yang mau belajar batik, kepo-kepo tentang batik bisa datang aja ke sini. Oke, Vel. Jadi tadi kita kan udah ngeliat nih proses batik dari awal, sejarahnya, tradisi, sama pemasarannya juga tadi udah. Dan kebetulan tadi kita sempat lihat Cara finishingnya ya, finishing bisa dibilang finishing. Oke, sebelumnya kita thanks dulu nih ke Kak Iqbal yang udah Iya, bawa Kak sini Iqbal. ya. Kak, makasih. terima kasih banyak Kak sudah bawa kita sini dan nambah pengetahuan buat teman-teman juga di rumah. Dan ternyata ngebatik itu nggak segampang kayak lihat apa Aduh. di video aja gitu. Iya. Ternyata susah.
perlu ketelitian, kesabaran dan lain-lain. Yang Pokoknya nggak the segampang real itu batik itu tuh yang asli di ini tangan men, bukan yang print, bukan yang dicat, jiplak. Iya, itu yang the real batik tuh yang tulis tangan langsung, canting ya, pakai metode canting ya ayah. Ya. Nah, dengan kita tahu proses membatik, kita jadi tahu kan harganya mahal. Iya. Iya kan? Kayaknya Kenapa worth it kita sih. harus menghargai hasil seninya? Gimana ada yang sampai direbus, ada yang segala macem. Kebetulan setelah pandemi ini kan mereka banyak terkena dampak. Ya, semoga dengan kedatangan kita Iya. angkat lagi nih guys Amin. untuk industri batik Cirebon. Jadi Gitu. buat teman-teman nih jangan langsung ngejudge, apaan sih kok batik gini doang mahal. Aduh, men kalian tuh nggak tahu proses pembuatannya serumit itu. selama itu. Iya. Nih, Oh, kalau banget. kalian mau tahu, satu batik itu tuh paling cepat 1 bulan proses pengerjaannya. Nah. Ya kayaknya worthy sih dengan harga segitu daripada kita bikin sendiri. Nah. Belum tentu hasilnya memuaskan kan. Betul Jadi sekali. tolonglah hargain, Dan kita sebagai warga Cirebon kita harus mencintai cintai produk hasil dari pengrajin kita. Produk-produk lokal. Betul sekali. Cintai Syukur-syukur. produk-produk Indonesia. Syukur-syukur kita bantu ngangkat karena ini kan maskotnya, bisa dibilang maskot ya. Iya. Maskotnya Cirebon, terus ciri khasnya Cirebon. Cirebon tuh terkenal dengan batik. Batik Ya juga makanan juga ada sih, cuman kan batiknya Cirebon itu sampai mancanegara pun dikenal. Makanya kita ayo sama-sama ngangkat, kita sama-sama pulihin lagi perekonomian warga sekitar dengan cintai produk-produk yang ada kayak contoh batik dan lain-lain. Betul, batik juga kan salah satu warisan budaya Indonesia. Oh iya. budaya Iya budaya Indonesia yang diakui UNESCO oleh tuh iya. internasional. UNESCO apa UNICEF ya? UNESCO, iya. UNICEF anak-anak, UNICEF anak-anak. Iya. Itu sudah ibaratnya gimana ya? Ya intinya sih batik tuh udah jadi warisan inilah. Warisan Iya, warisan budaya. dari leluhur kita. Dan ya untuk keturunan kita Iya. kita harus tahu lah. Maka Gini loh. dari itu kita harus lestarikan dan harus bangga gitu kalau pakai batik. Jangan malu, justru keren loh pakai Keren batik tuh. banget. Betul sekali. Ya, Oke. Terima kasih sekali lagi ya. ya. Kita- Terima ya. kasih juga nih Terima kita kasih. udah bareng-bareng. Iya. Jangan lupa follow @Cirebon Viral. Iya. Oke.